Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Muniruddin SAG MMPD selaku Kepala Madrasah Alia Negeri 2 Kota Cilegon. Yang saya hormati para Wakil Kepala Madrasah Alia Negeri 2 Kota Cilegon. Yang saya hormati Kepala TU beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru Madrasah Alia Negeri 2 Kota Cilegon. Yang saya hormati Pak Marno selaku pemateri di pagi hari ini. Dan yang berbahagia adik-adik peserta Matsama tahun 2021. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, yakni nikmat sehat, nikmat taufik hidayah inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ukhuwah Islamiyah. Matsama 2021, your story begin in Mantu, Jawara. Saya Arif Rahman Hakim selaku moderator akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan kurikulum vitae pemateri. Yang ketiga, materi. Yang keempat, kesimpulan. Dan yang terakhir, penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca lafadz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yakni pembacaan kurikulum vitae pemateri. Kurikulum vitae pemateri. Nama Sumarno MP Kim. Tempat tanggal lahir Boyolali 9 April 1970. NIP 197004091998031004. Jenis kelamin laki-laki. Pendidikan terakhir S2. Pangkat golongan pembina tingkat 1 garis miring 4B. Jabatan Wakamat Kurikulum. Alamat kantor Jalan Keserangan, Kampung Bujang Gadung. Telepon rumah 0818 0200 8426. Alamat rumah lingkungan Gerem Kulon RT 03 RW 05. Pengalaman pendidikan SDN Rembun, SMPN Nogosari, SMAN 5 Surakarta, UNS Surakarta, ITB Bandung. Pengalaman organisasi PGMI OSIS. Moto hidup perubahan menuju kemajuan. Acara selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Pak Marno. Kepada Pak Marno dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Alia Negeri 2 Kota Cilegon, yang saya hormati segenap guru maupun staf TU MAN 2 Kota Cilegon, dan yang sangat saya banggakan para siswa dan siswi baru MAN 2 Kota Cilegon tahun pelajaran 2021-2022 yang sangat saya banggakan. Sholawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga maupun sahabatnya. Dan pada kesempatan ini tidak lupa saya mengajak seluruh siswa-siswi baru tahun pelajaran 2021-2022 MAN 2 Kota Cilegon untuk tetap memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena dalam kondisi saat ini, dalam situasi pandemi COVID 2019, kita semuanya atas berkat Allah Yang Maha Kuasa diberi kesempatan untuk tetap beraktivitas dalam kondisi sehat walafiat
dan ini merupakan anugerah yang luar biasa sehingga kita semuanya patut untuk menyukurinya. Siswa-siswi baru MAN 2 Kota Cilegon tahun pelajaran 2021-2022 yang sangat berbahagia pada kesempatan ini. Dalam kesempatan yang baik ini saya diberikan mandat dari panitia untuk menyampaikan materi tentang pengenalan kurikulum di MAN 2 Kota Cilegon, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Perlu diketahui bahwa dalam masa pandemi ini, baik itu siswa maupun guru jelas tidak bisa melakukan tatap muka secara langsung. Begitu pula dalam kesempatan ini ketika melaksanakan masa ta'aruf, maka tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka, maka kita laksanakan secara virtual ataupun daring. Maka oleh sebab itu dengan keterbatasan ini kita selalu berupaya untuk bisa memberikan pengenalan kepada seluruh siswa-siswi baru MAN 2 Kota Cilegon, baik itu pengenalan yang sifatnya kurikulum maupun juga yang sifatnya kegiatan-kegiatan ekstra yang tentunya nanti akan disampaikan oleh panitia Matsama. Namun pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pengenalan tentang kurikulum yang dilaksanakan di MAN 2 Kota Cilegon. Dan tadi juga kita akan bicarakan juga atau kita sampaikan juga mengenai wawasan Wiyata Mandala. Baik kepada seluruh siswa yang sangat berbahagia, berkaitan dengan kurikulum yang dilaksanakan di MAN 2 Kota Cilegon, tidak lepas daripada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, yang dalam ini adalah melalui Dirjen Pendis, bahwa di MAN 2 Kota Cilegon menerapkan kurikulum yang saat ini diberlakukan, yaitu kurikulum 2013. Samping itu juga menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan daripada Peraturan Menteri Agama nomor 183 maupun 184 tahun 2020, yaitu mengenai kurikulum keagamaan. Berkaitan dengan itu pula, khususnya di MAN 2 Kota Cilegon ini, dalam hal masa pandemi ini, maka harus bisa menyesuaikan daripada situasi dan kondisi, dan juga sesuai dengan instruksi, baik itu dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maupun juga dari Kementerian Agama khususnya. Maka untuk penerapan kurikulum di MAN 2 Kota Cilegon ini, tentunya kita tidak bisa melaksanakan dengan cara tatap muka dengan kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini belum ada tanda-tanda untuk mereda ataupun menuju ke arah yang berangsur-angsur membaik situasinya. Maka dari itu ya kita tetap melanjutkan daripada proses pembelajaran secara daring seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dan berkaitan dengan hal pula, maka untuk di MAN 2 Kota Cilegon, sebagaimana fungsi daripada madrasah, yaitu madrasah merupakan satuan kerja ataupun lembaga pendidikan yang mana
memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan-kegiatan baik itu yang sifatnya intrakurikuler maupun sifatnya yang ekstrakurikuler maupun kokurikuler. Nah, untuk kegiatan yang sifatnya intrakurikuler ini berkaitan dengan proses belajar mengajar, yang ini juga berkaitan dengan materi-materi pembelajaran yang harus diterima dan harus dilaksanakan oleh seluruh siswa, baik itu kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Dan perlu diketahui pula bahwa di Mandua Kota Cilegon menerapkan ataupun membuka 3 peminatan, yaitu peminatan IPA atau ilmu pengetahuan alam, peminatan IPS atau ilmu pengetahuan sosial, dan peminatan keagamaan. Nah, dari ketiga peminatan tersebut tentunya masing-masing memiliki kekhasan di dalam materi ataupun mata pelajaran yang harus diterima oleh setiap siswa. Sebagai contoh misalnya untuk jurusan IPA ya, atau peminatan IPA, di samping ada pelajaran-pelajaran wajib, maka ada pelajaran yang sifatnya peminatan, di mana untuk IPA itu pelajaran peminatannya terdiri dari mata pelajaran seperti matematika, kemudian fisika, kemudian kimia, dan biologi. Di samping itu juga ada mata pelajaran lintas minat ataupun pendalaman minat. Nah, untuk pelajaran lintas minat atau pendalaman minat ini kita menyesuaikan daripada keadaan atau kondisi di Mandua. Nah, untuk tahun ini pelajaran lintas minat ini kita fokuskan pada pelajaran fisika, itu kalau untuk yang IPS. Kalau yang peminatan IPA itu lintas minatnya ekonomi. Sedangkan untuk yang peminatan keagamaan itu lintas minatnya ekonomi dan juga apa itu namanya, ya ekonomi ya kayaknya, ekonomi saja ya, itu ekonomi saja. Jadi untuk lintas minat itu. Jadi yang ini lintas minat itu hanya dilaksanakan di kelas 10 ya. Sedangkan untuk peminatan IPS, di samping pelajaran-pelajaran wajib, nah pelajaran wajib ini baik peminatan IPA, IPS maupun keagamaan itu sama ya. Seperti di situ ada pelajaran agama, yaitu ada akidah akhlak, kemudian ada Kurdis, kemudian juga ada fikih ya, dan juga SKI. Ini semua peminatan mempelajari itu. Kemudian juga ada pelajaran-pelajaran seperti matematika, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, PPKN. Kemudian juga ada pelajaran-pelajaran olahraga ya, atau penjas, dan juga seni ya, maupun juga ada prakarya, yaitu yang wajib bagi seluruh peminatan. Nah, sementara kalau yang pelajaran peminatan sendiri ini antara IPA, IPS, dan agama tentunya berbeda ya.
Tadi untuk yang IPA sudah saya jelaskan, ya, ada matematika, fisika, biologi, dan kimia. Sementara kalau yang peminatan IPS, ada pelajaran peminatannya itu adalah sejarah, ya, sejarah peminatan, kemudian ada ekonomi, kemudian geografi maupun sosiologi. Sedangkan kalau yang peminatan keagamaan itu ada pelajaran peminatannya ya berkaitan dengan agama, ya, pendalaman minat agama, yaitu ada tafsir, kemudian usul fikih, ilmu hadis, dan juga bahasa Arab, ya, bahasa Arab peminatan. Nah, itu diantaranya, ya, diantara mapel-mapel yang semuanya itu harus dipelajari oleh seluruh siswa, ya, tergantung daripada peminatannya masing-masing. Nah, kemudian dalam hal pembelajaran intrakurikuler tadi, tentunya ini semua siswa akan memiliki beban yang sama. Dalam hal ini untuk 1 minggu, yaitu beban setiap siswa itu sama, yaitu sebanyak 51 jam pelajaran. Nah, dalam masa pandemi ini, dalam masa pandemi COVID ini, tentunya beban materi pembelajaran itu tidak seperti ketika tatap muka, di mana untuk di masa pandemi COVID ini kita masing-masing guru mapel itu agar membuat kurikulum, ya, pandemi di sini, ya, yaitu melakukan klasifikasi. Jadi mengklasifikasi materi-materi yang penting atau materi-materi yang urgent yang itu harus disampaikan kepada siswa melalui pembelajaran daring. Sementara untuk pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang mungkin sifatnya tambahan ataupun istilahnya pelengkap, ini tentunya disampaikan ke siswa, namun proses penyampaiannya tidak sedalam untuk materi-material yang urgent tadi. Ini mengingat daripada kondisi yang saat ini memang tidak memungkinkan untuk bisa kita sampaikan seluruh materi itu kepada siswa. Kemudian siswa-siswi yang saya banggakan, di samping kegiatan intrakurikuler, di MAN 2 Kota Cilegon pun juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu kokurikuler, ya, sifatnya kokurikuler. Kegiatan kokurikuler ini tentunya kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh seluruh siswa, namun di sini tidak masuk di dalam struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi di sini kokurikuler ini adalah sifatnya sesuai dengan kebutuhan daripada madrasah, gitu, ya. Di mana untuk di MAN 2 Kota Cilegon, kegiatan yang disebut dengan kokurikuler itu antara lain meliputi pembiasaan ataupun juga penanaman karakter. Nah, salah satunya adalah yaitu untuk selalu menekankan kepada seluruh siswa untuk selalu melaksanakan sholat duha. Nah, ketika kita melaksanakan tatap muka, maka sholat duha itu dilaksanakan pada awal, ya, sebelum memulai pelajaran pertama, yaitu sekitar jam 6.30 sampai jam 7, yaitu ketika pembelajaran tatap muka. Namun ketika pembelajaran secara daring seperti ini, tentunya kita tidak bisa memantau secara langsung bagaimana aktivitas sholat duha kepada siswa-siswi MAN 2 ini. Maka dari itu, ya, saya secara pribadi
menghimbau ya, dan juga menekankan kepada seluruh siswa bahwa seluruh siswa Mandua Kota Cilegon ini diharapkan selalu membiasakan, yaitu merutinkan melaksanakan sholat sunat duha yang tentunya saat ini bisa dilaksanakannya di rumah masing-masing. Ya paling tidak itu 2 rakaat ya. Ya kalau mungkin masih memungkinkan lagi bisa ditambah rakaatnya. Nah, tujuan daripada kita melaksanakan atau membiasakan sholat sunnah duha ini tentunya ini untuk membiasakan penanaman pada seluruh siswa agar nilai-nilai daripada ritual ibadah itu ya yang sifatnya sunnah itu menjadi kebiasaan setiap hari. Karena melihat daripada manfaat daripada ataupun pahala daripada melaksanakan sholat sunnah duha itu sendiri. Nah, kemudian di samping itu juga di Mandua ini juga dibiasakan yaitu puasa ya, puasa sunnah Senin dan Kamis. Ini pun juga dianjurkan ataupun ditekankan kepada seluruh siswa. Karena ini juga seperti yang tadi saya sampaikan bahwa manfaat ataupun pahala yang bisa kita dapatkan dari membiasakan puasa Senin Kamis ini sangat besar sekali. Baik itu kepada pribadi yang melaksanakan maupun juga dampaknya kepada baik itu keluarga ataupun juga lingkungannya. Tentunya dengan kita selalu membiasakan puasa Senin Kamis ini tentunya secara batiniah kita akan melatih membersihkan jiwa ya, membersihkan hati, sehingga diharapkan ketika jiwa kita bersih, hati kita bersih, maka insya Allah dimudahkan di dalam melaksanakan pembelajaran. Saya ulang sekali lagi bahwa di Mandua Kota Cilegon ini sangat menekankan kegiatan-kegiatan ataupun pembiasaan yang sifatnya peribadatan ya. Yang pertama tadi adalah sholat duha, kemudian puasa Senin Kamis, kemudian di samping itu juga yaitu kegiatan istighosah ataupun juga kegiatan-kegiatan membaca Al-Quran ya, setiap awal pelajaran. Dan itu pun juga dalam kondisi saat ini tidak bisa kita laksanakan ya. Maka itu sekali lagi saya menghimbau ya kepada seluruh siswa, baik itu yang siswa baru maupun juga kelas 11 dan kelas 12 ya, kita upayakan dalam setiap hari paling tidak ya kita selalu membaca Al-Quran, karena kita tahu bahwa Al-Quran itu merupakan kitab kita, kitab umat Islam, merupakan pedoman hidup umat Islam. Dan ini ketika kita selalu membiasakan membaca Al-Quran tentunya banyak manfaat yang bisa kita terima ya, baik itu untuk pribadi kita maupun pada orang lain. Kemudian juga di kegiatan kurikuler juga itu ada membiasakan untuk melatih menulis ya, menulis ataupun literasi Al-Quran. Ini pun juga kita maksudkan supaya setiap siswa itu biasa atau membiasakan diri dengan mengenal Al-Quran khususnya dari huruf per huruf maupun juga terjemahan ataupun makna daripada Al-Quran itu sendiri, sehingga ketika membaca kemudian menulis yang diikuti dengan makna ataupun terjemahannya, maka ini secara tidak langsung akan memberikan pemahaman bagi siswa berkaitan dengan maksud ataupun arti daripada perintah-perintah di dalam Al-Quran yang kita pedoman itu.
Nah, itu diantaranya kegiatan-kegiatan yang sifatnya kokurikuler. Dan ini semuanya saya tekankan kepada seluruh siswa, khususnya yang siswa baru ini yang belum tahu kebiasaan di Mandua, maka mulai saat ini harus sudah mulai membiasakan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kokurikuler tadi. Kemudian yang kegiatan selanjutnya yang juga dilaksanakan di Mandua adalah kegiatan ekstrakurikuler. Di mana untuk ekstrakurikuler ini sebenarnya sangat banyak ya sangat banyak. Nah, namun dalam kondisi saat ini ya, sekali lagi kondisi pandemi ini, maka kegiatan ekstrakurikuler ya tidak bisa kita laksanakan. Artinya kita harus menunda kegiatan ekstrakurikuler itu. Dan yang mungkin bisa kita laksanakan adalah yang sifatnya insidentil ya gitu. Jadi sifatnya itu tidak terus-menerus. Ya, misalnya ketika menghadapi suatu lomba atau kompetisi misalnya, maka kita bisa laksanakan kegiatan itu. Dan ini pun juga perlu protokol ataupun persyaratan-persyaratan yang sangat ketat ketika dilaksanakan di madrasah. Gitu. Dan secara keseluruhan ya kegiatan ekstrakurikuler ini selama pandemi itu memang kita tunda pelaksanaannya. Namun untuk kegiatan pramuka, mengingat bahwa pramuka ini adalah ekstrakurikuler yang wajib, maka di dalam kegiatan pramuka juga ada materi-materi yang harus dipahami oleh anggota pramuka. Ya, tentunya ini kita bisa menyesuaikan bagaimana pelaksanaan daripada kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini. Mungkin bisa saja kita tetap laksanakan, namun melalui metode daring ya, ataupun secara virtual. Intinya bahwa untuk kegiatan ekstrakurikuler, untuk kegiatan tatap muka ya tentunya kita tidak bisa laksanakan. Apalagi ekstrakurikuler yang sifatnya intra saja kita laksanakannya dengan daring, apalagi yang sifatnya ekstra. Itu ya diantaranya kegiatan-kegiatan yang sifatnya dilaksanakan di Mandua Kota Cilegon yang mencakup kurikulum yang istilahnya itu mengikuti situasi sekarang ini, yaitu situasi pandemi COVID-19. Nah, dalam penyesuaian kurikulum di Mandua Kota Cilegon ini tentunya tiap-tiap pelajaran itu tidak semua materi bisa diajarkan. Maka dari itu nanti ada yang namanya pemilihan materi esensial atau penting ya, atau urgent gitu. Dan tentunya ini masing-masing guru sudah memiliki kiat-kiat ataupun rumus-rumus yang tentunya bisa disampaikan kepada siswanya. Dan tentunya selama pandemi COVID ini kita tetap harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang menggunakan media-media yang sudah dilaksanakan saat ini ya. Di antaranya ada Zoom Meeting atau Google Meeting, ada mungkin live chat ya, dan juga video call atau juga Google Classroom ya, dan juga mungkin dengan perantara video atau lainnya. Nah, ini semuanya adalah dalam rangka untuk bisa memaksimalkan dalam situasi pandemi COVID ini, namun proses pembelajaran masih bisa kita laksanakan meskipun secara virtual atau secara daring. Nah, tentunya untuk media-media yang kita gunakan ya sangat banyak ya. Sekarang ini sudah sangat banyak sekali website ataupun media-media yang bisa kita gunakan untuk menunjang pembelajaran daring itu. Di antaranya adalah e-learning ya, yang itu adalah merupakan milik daripada Kemenak ya. Kemudian juga ada Google for Education ya, yang saat ini sedang digalakkan oleh Kementerian Agama. Itu mungkin di antaranya yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan kurikulum Mandua Kota Cilegon yang selama pandemi COVID ini
kita tidak bisa melaksanakan secara maksimal, namun tetap berupaya supaya proses pembelajaran itu bisa terlaksana melalui metode ataupun pembelajaran secara daring. Itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Marno yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya adalah kurikulum yang digunakan di Mandua Kota Cilegon ini mengacu kepada kurikulum nasional yang terdiri dari kurikulum Kemenag dan kurikulum Kemdikbud, sehingga siswa bisa menguasai IMTAK dan IPTEK untuk menjadikan belajar kita fokus untuk meraih cita-cita. Yang terakhir, penutup. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Saya Arif Rahman Hakim selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaknyamanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.